Telah sampai kepadaku, wahai raja yang penuh keberuntungan, bahwa ada seorang nelayan yang sudah sangat tua. Ia memiliki seorang istri dan 3 orang anak, dan keadaannya sangat miskin. Sudah menjadi kebiasaannya untuk menebar jala 4 kali setiap hari, tidak lebih. Suatu hari, ia pergi sekitar tengah hari ke tepi laut, lalu meletakkan keranjangnya. Sambil menyingsingkan kemejanya dan terjun ke dalam air, ia menebarkan jalannya dan menunggu hingga jala itu tenggelam ke dasar. Kemudian, ia mengumpulkan tali-talinya dan menariknya, tetapi terasa berat. Sekeras apapun ia menariknya ke darat, ia tidak dapat mengangkatnya. Maka ia membawa ujung-ujungnya ke darat dan menancapkan sebuah pasak ke tanah, lalu mengikatkan jala itu padanya. Kemudian ia menanggalkan pakaiannya dan menyelam ke dalam air di sekitar jala itu, dan tidak berhenti bekerja keras sampai ia berhasil mengangkatnya. Ia bersukacita akan hal itu. Setelah mengenakan pakaiannya, ia pergi ke jala itu dan menemukan di dalamnya seekor keledai mati yang telah merobek jaringnya. Ketika ia melihatnya, ia berseru dalam kesedihannya, "Tiada keagungan dan tiada kekuatan selain pada Allah yang Maha Mulia, yang Maha Agung." Kemudian ia berkata, "Ini adalah cara mencari nafkah yang aneh." Ia mulai meratap tentang nasibnya, menyimpulkan bahwa kerja keras tidak menjamin rizki, karena takdirlah yang menentukan siapa yang bersusah payah dan siapa yang menikmati hasilnya. Kemudian ia berkata, "Bangkit dan lakukanlah. Aku yakin akan kemurahan hatinya, insya Allah." Lalu ia menguatkan hatinya dengan syair tentang pentingnya menghadapi nasib buruk dengan kesabaran jiwa yang mulia dan hanya mengadu kepada Tuhan, bukan kepada sesama makhluk. Nelayan itu setelah melihat keledai mati itu, melepaskannya dari jeratan dan memeras serta membentangkan jalannya. Kemudian ia terjun ke laut sambil berkata, "Dengan nama Allah," dan menebarkan jala dan menariknya. Tetapi jala itu menjadi berat dan tenggelam lebih kuat dari yang pertama kali. Sekarang ia berpikir bahwa ada ikan di dalamnya, dan ia mengikatnya. Kemudian ia menanggalkan pakaiannya lalu masuk ke dalam air, dan menyelam dan menarik hingga ia mengangkatnya ke darat. Lalu ia menemukan di dalamnya sebuah kendi tanah liat besar yang penuh dengan pasir dan lumpur. Melihat ini, ia sangat terganggu dan kembali bersyair tentang keputusasaannya, merasa bahwa kealihannya tidak berguna, dan takdir tidak memberinya bagian, sementara orang-orang bodoh justru tampak mencapai puncak kesuksesan. Maka ia memohon ampun kepada Allah dan sambil membuang kendi itu, memeras jalannya dan membersihkannya. Ia kembali ke laut untuk ketiga kalinya untuk menebarkan jalannya dan menunggu sampai jala itu tenggelam. Kemudian ia menariknya dan menemukan di dalamnya pecahan-pecahan tembikar dan kaca pecah. Ia pun melantunkan syair tentang bagaimana rezeki berada di luar kendali manusia, bagaimana dunia seringkali tidak adil dengan mengangkat orang yang tidak layak, dan merasa hidupnya begitu hina sehingga ia lebih baik mati. Kemudian sambil mengangkat matanya ke langit, ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku tidak menebarkan jalaku setiap hari kecuali 4 kali. Yang ketiga sudah selesai dan sampai sekarang Engkau belum memberiku apa-apa. Maka kali ini, ya Tuhanku, berkenanlah memberiku nafkah harianku." Setelah memanggil nama Allah, ia kembali melemparkan jalannya dan menunggu jala itu tenggelam dan menetap. Lalu ia menariknya, tetapi tidak dapat menariknya karena tersangkut di dasar. Ia berteriak dalam kejengkelannya, "Tiada keagungan dan tiada kekuatan selain pada Allah." Dan ia melantunkan syair tentang betapa cepatnya kebahagiaan bisa berubah menjadi kesedihan, dan bagaimana nasib seseorang bisa berbalik dari gembira di pagi hari menjadi berduka di malam hari. Setelah itu, ia menanggalkan pakaiannya dan sambil menyelam ke jala itu, sibuk dengannya sampai jala itu sampai ke darat. Kemudian, ia membuka jaring-jaringnya dan menemukan di dalamnya sebuah guci berbentuk mentimun dari tembaga kuning, yang tampaknya penuh dengan sesuatu.
Mulutnya diikat dengan tutup timah, dicap dengan cincin segel Tuan kita Sulaiman, putra Daud. Semoga Allah meridhoi keduanya. Melihat ini, nelayan itu bersuka cita dan berkata, "Jika aku menjualnya di pasar Kuningan, harganya 10 dinar emas." Ia menggoyangkannya dan merasa berat, lalu melanjutkan, "Andai saja aku tahu apa isinya. Tapi aku harus membukanya dan melihat isinya, menyimpannya di dalam tasku, dan menjualnya di pasar Kuningan itu." Sambil mengeluarkan pisau, ia mengerjakan timah itu sampai melonggarkannya dari guci. Kemudian ia meletakkan tutupnya di tanah dan menggoyangkan guci itu untuk menuangkan apapun yang mungkin ada di dalamnya. Ia tidak menemukan apa-apa di dalamnya. Hal itu membuatnya sangat heran. Tetapi tak lama kemudian, keluarlah dari guci itu asap yang membumbung ke langit ke angkasa yang membuatnya kembali sangat heran. Asap itu menjalar di permukaan bumi sampai akhirnya, setelah mencapai ketinggian penuhnya, uap tebal itu memadat dan menjadi ifrit berukuran besar. Puncaknya menyentuh awan, sementara kakinya berada di tanah. Kepalanya seperti kubah, tangannya seperti garu, kakinya panjang seperti tiang kapal, dan mulutnya besar seperti gua. Giginya seperti batu besar, lubang hidungnya seperti kendi, matanya 2 lampu, dan tatapannya garang dan mengancam. Ketika nelayan itu melihat ifrit itu, otot-otot sisinya bergetar, giginya bergemeletup, ludahnya menggering dan ia menjadi buta tentang apa yang harus dilakukan. Melihat itu, ifrit menatapnya dan berseru, "Tiada Tuhan selain Allah dan Sulaiman adalah Nabi Allah." Tak lama kemudian menambahkan, "Wahai Rasul Allah, jangan bunuh aku. Tidak akan pernah lagi aku menentangmu dalam perkataan maupun berbuat dosa terhadapmu dalam perbuatan." Nelayan itu berkata, "Wahai Marid, apakah kau berkata Sulaiman Rasul Allah? Dan Sulaiman sudah mati sekitar 1800 tahun yang lalu, dan kita sekarang berada di akhir zaman. Apa ceritamu dan apa tentang dirimu sendiri? Serta apa penyebab kau masuk ke dalam guci ini?" Ketika ifrit mendengar kata-kata nelayan itu, ia berkata, "Tiada Tuhan selain Allah. Bergembiralah wahai nelayan." Nelayan itu berkata, "Mengapa kau menyuruhku bergembira?" Dan ia menjawab, "Karena kau akan mati dengan cara yang buruk pada jam ini juga." Nelayan itu berkata, "Semoga perlindungan surga ditarik darimu atas kabar baik itu, wahai kau yang jauh. Mengapa kau harus membunuhku? Dan apa yang telah kulakukan hingga pantas mati? Aku yang membebaskanmu dari guci, menyelamatkanmu dari kedalaman laut, dan membawamu ke darat." Ifrit itu menjawab, "Tanyakan saja padaku cara kematian apa yang kau inginkan, dan dengan cara pembantaian seperti apa aku akan membunuhmu." Nelayan itu menyahut, "Apa kejahatanku? Dan mengapa pembalasannya seperti itu?" Ifrit berkata, "Dengarkan ceritaku, wahai nelayan." Dan ia menjawab, "Katakanlah dan singkatlah dalam perkataanmu, karena sesungguhnya napas hidupku ada di lubang hidungku." Setelah itu Ifrit berkata, "Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu dari jin sesat dan aku berdosa terhadap Sulaiman, putra Daud. Semoga damai menyertai keduanya. Aku bersama dengan Sahar al-Jini yang terkenal. Nabi Sulaiman mengirim menterinya Asaf bin Barhia untuk menangkapku. Wazir ini membawaku bertentangan dengan keinginanku dan membawaku dalam keadaan terikat kepadanya. Aku tertunduk dengan hidungku menempel tanah, dan ia menempatkanku berdiri di hadapannya seperti seorang pemohon. Ketika Sulaiman melihatku, ia berlindur kepada Allah dan menyuruhku memeluk iman yang benar serta mematuhi perintahnya. Tetapi aku menolak, maka ia mengirim guci ini dan mengurungku di dalamnya
dan menutupnya dengan timah, di mana ia menekan nama yang maha tinggi dan memberikan perintahnya kepada jin yang membawaku pergi dan melemparkanku ke tengah-tengah lautan. Di sana aku tinggal 100 tahun, di mana aku berkata dalam hatiku, siapapun yang melepaskanku, dia akan aku perkaya selama-lamanya. Tetapi 1 abad penuh berlalu, dan ketika tidak ada yang membebaskanku, aku memasuki 100 tahun kedua sambil berkata, siapapun yang melepaskanku, untuknya aku akan membuka harta karun bumi. Masih tidak ada yang membebaskanku, dan demikianlah 400 tahun berlalu. Kemudian aku berkata, siapapun yang melepaskanku, untuknya aku akan memenuhi 3 keinginan. Namun tidak ada yang membebaskanku. Setelah itu aku menjadi sangat murka dan berkata pada diriku sendiri, siapapun yang melepaskanku mulai saat ini, dia akan aku bunuh. Dan aku akan memberinya pilihan kematian apa yang akan ia mati. Dan sekarang karena kau telah melepaskanku, aku memberimu pilihan penuh kematian. Nelayan itu mendengar kata-kata Ifrit itu berkata, ya Allah, sungguh ajaib aku tidak datang untuk membebaskanmu kecuali pada hari-hari ini. Ia menambahkan, ampuni nyawaku, maka Allah akan mengampuni nyawamu. Dan jangan bunuh aku agar Allah tidak menugaskan seseorang untuk membunuhmu. Si keras kepala itu menjawab, tidak ada jalan lain, kau harus mati. Jadi mintalah padaku sebagai anugerah cara kematian apa yang akan kau mati. Meskipun sudah dipastikan demikian, nelayan itu kembali berbicara kepada Ifrit itu sambil berkata, maafkan aku atas kematianku ini sebagai hadiah yang murah hati karena telah membebaskanmu. Dan Ifrit itu menjawab, tentu saja, aku tidak akan membunuhmu kecuali karena pembebasan itu. Wahai pemimpin para Ifrit, kata nelayan itu, aku berbuat baik padamu dan kau membalasku dengan kejahatan. Sesungguhnya pepatah lama tidak berbohong. Lalu ia mengutip sebuah pepatah lama yang intinya adalah berbuat baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih hanya akan mendatangkan malapetaka. Ketika Ifrit itu mendengar kata-kata ini, ia menjawab, cukup pembicaraan ini, aku harus membunuhmu. Mendengar ini, nelayan itu berkata pada dirinya sendiri, ini adalah jin, dan aku adalah seorang pria yang telah diberi Allah akal yang cukup cerdik. Jadi sekarang aku akan berusaha untuk menghancurkannya dengan rencanaku dan dengan kecerdasanku. Bahkan saat ia hanya mempertimbangkan kedengkian dan kedegilannya. Ia mulai dengan bertanya kepada Ifrit itu, apakah kau benar-benar telah memutuskan untuk membunuhku? Dan menerima jawaban, benar. Ia berseru, sekarang dengan nama yang maha agung terukir di cincin segel Sulaiman putra Daud, semoga damai menyertai keduanya yang suci. Jika aku menanyaimu tentang suatu hal, maukah kau memberiku jawaban yang benar? Ifrit itu menjawab, ya. Tetapi mendengar penyebutan nama yang maha agung, akalnya menjadi bingung dan ia berkata dengan gemetar, tanya dan singkatlah. Nelayan itu berkata, bagaimana kau bisa muat di dalam botol ini yang bahkan tidak bisa menampung tanganmu, bahkan kakimu, dan bagaimana bisa cukup besar untuk menampung seluruh dirimu? Ifrit itu menjawab, apa? Kau tidak percaya bahwa aku pernah ada di dalamnya? Dan nelayan itu menyahut, tidak. Aku tidak akan pernah percaya sampai aku melihatmu di dalamnya dengan mataku sendiri. Malam keempat. Adiknya berkata kepadanya, tolong selesaikan cerita ini untuk kami jika kau tidak mengantuk. Maka ia melanjutkan, telah sampai kepadaku, wahai raja yang penuh keberuntungan, bahwa ketika nelayan itu berkata kepada Ifrit, aku tidak akan pernah dan sama sekali tidak akan percaya padamu sampai aku melihatmu di dalamnya dengan mataku sendiri. Roh jahat itu seketika bergetar dan menjadi uap yang memadat dan masuk ke dalam guci, sedikit demi sedikit, sampai semuanya sudah di dalam ketika tiba-tiba nelayan itu dengan tergesa-gesa mengambil tutup timah dengan segel dan menyumbat mulut guci dengannya, dan berseru kepada Ifrit itu sambil berkata,
mintalah padaku sebagai anugerah kematian apa yang akan kau mati. Demi Allah, aku akan melemparkanmu ke laut di hadapan kita. Dan di sini, aku akan membangun sebuah papan. Dan siapapun yang datang ke sini, akan aku peringatkan agar tidak memancing dan akan tertulis. Di perairan ini, tinggal seekor ifrit yang memberikan sebagai anugerah terakhir, pilihan kematian dan cara pembantaian kepada orang yang menyelamatkannya. Ketika ifrit mendengar ini dari nelayan itu dan melihat dirinya dalam kurungan, ia berniat untuk melarikan diri, tetapi ini dicegah oleh segel Sulaiman. Jadi ia tahu bahwa nelayan itu telah menipu dan mengakali dia, dan ia menjadi rendah hati dan tunduk, serta mulai dengan rendah hati berkata, "Aku hanya bercanda denganmu." Tetapi sang nelayan menjawab, "Kau bohong, wahai ifrit yang paling keji dan paling hina dan paling kotor." Dan ia berangkat dengan botol itu ke tepi laut. Ifrit itu berseru, "Tidak, tidak." Dan nelayan berseru, "Ya, ya." Setelah itu, roh jahat itu melembutkan suaranya dan melunakkan bicaranya, serta merendahkan diri sambil berkata, "Apa yang akan kau lakukan denganku, wahai nelayan?" "Aku akan melemparkanmu kembali ke laut," jawabnya, "di mana kau telah tinggal dan berumah selama 1.800 tahun. Dan sekarang aku akan meninggalkanmu di sana sampai hari kiamat. Bukankah aku telah berkata padamu, ampuni aku dan Allah akan mengampunimu? Dan jangan bunuh aku agar Allah tidak membunuhmu. Namun, kau menolak permohonanku dan tidak berniat selain berbuat tidak baik padaku. Dan Allah sekarang telah melemparkanmu ke dalam tanganku dan aku lebih cerdik darimu." Ifrit itu berkata, "Bukakan untukku agar aku dapat memberimu kesejahteraan." Nelayan itu berkata, "Kau bohong, terkutuk. Kasusku denganmu adalah kasus wazir Raja Yunan dengan tabib Duban." "Dan siapakah wazir Raja Yunan dan siapakah tabib Duban? Dan apa cerita tentang mereka?" kata Ifrit. Lalu nelayan itu mulai menceritakan Kisah wazir dan tabib Duban. "Ketahuilah, wahai ifrit, bahwa pada zaman dahulu kala dan di masa yang telah lama berlalu, seorang raja bernama Yunan memerintah kota Fars di negeri Rom. Ia adalah seorang penguasa yang kuat dan kaya, yang memiliki tentara dan penjaga serta sekutu dari semua bangsa manusia. Tetapi, tubuhnya menderita penyakit kusta yang gagal disembuhkan oleh para tabib dan ilmuwan. Ia minum ramuan, menelan bubuk, dan menggunakan salep. Tetapi tidak ada yang baik baginya dan tidak seorang pun di antara sejumlah besar dokter yang berhasil menyembuhkannya. Akhirnya, datanglah ke kotanya seorang penyembuh hebat dan seorang yang sudah sangat tua bernama Tabib Duban. Orang ini adalah seorang pembaca buku-buku Yunani, Persia, Romawi, Arab, dan Syoriah. Dan ia terampil dalam astronomi dan dalam ilmu pengobatan, baik teori maupun praktik. Ia berpengalaman dalam segala hal yang menyembuhkan dan yang menyakiti tubuh. Fasih dalam khasiat setiap tanaman, rumput dan herbal, serta manfaat dan bahayanya. Dan ia memahami filsafat dan telah menguasai seluruh jajaran ilmu kedokteran dan cabang-cabang lain dari pohon pengetahuan. Dokter ini hanya tinggal beberapa hari di kota itu sebelum ia mendengar tentang penyakit raja dan semua penderitaan tubuhnya karena kusta yang ditimpakan Allah kepadanya. Dan bagaimana semua dokter dan orang bijak telah gagal menyembuhkannya. Atas ini, ia duduk sepanjang malam dalam pemikiran yang mendalam. Ketika fajar menyingsing dan pagi muncul serta cahaya lahir kembali dan matahari menyapa kebaikan yang keindahannya menghiasi dunia, ia mengenakan pakaian terindahnya dan menghadap Raja Yunan. Ia mencium tanah di hadapannya. Kemudian ia berdoa untuk kelanggengan kehormatan dan kemakmurannya dengan bahasa yang paling indah dan memperkenalkan diri sambil berkata, "Wahai Raja, kabar telah sampai kepadaku tentang apa yang menimpamu melalui apa yang ada di dalam dirimu, dan bagaimana sejumlah besar dokter telah membuktikan diri mereka tidak berdaya untuk meredakannya. Dan lihatlah, aku dapat menyembuhkanmu, wahai Raja. Namun aku tidak akan membuatmu minum ramuan atau mengolesimu dengan salep." Ketika Raja Yunan mendengar kata-katanya,
Ia berkata dengan sangat terkejut, "Bagaimana kau akan melakukan ini? Demi Allah, jika kau membuatku sembuh, aku akan memperkayamu bahkan sampai ke anak cucuku. Dan aku akan memberimu hadiah-hadiah mewah. Dan apapun yang kau inginkan akan menjadi milikmu, dan kau akan menjadi teman minumku dan seorang sahabat." Raja kemudian memberinya jubah kehormatan dan memperlakukannya dengan ramah serta bertanya kepadanya, "Bisakah kau benar-benar menyembuhkanku dari penyakit ini tanpa obat dan salep?" Dan ia menjawab, "Ya, aku akan menyembuhkanmu tanpa rasa sakit dan efek samping dari obat-obatan." Raja sangat heran dan berkata, "Wahai dokter, kapan ini akan terjadi? Dan dalam berapa hari? Cepatlah wahai anakku." Ia menjawab, "Aku mendengar dan aku patuh. Penyembuhan akan dimulai besok." Sambil berkata demikian, ia keluar dari hadapan raja dan menyewa sebuah rumah di kota untuk menyimpan buku dan gulungan-gulungannya, obat-obatannya, dan akar-akar aromatiknya. Kemudian ia mulai memilih obat-obatan dan ramuan yang paling sesuai, dan ia membuat sebuah tongkat pemukul yang berongga di dalamnya dengan gagang di luarnya. Untuk itu, ia membuat sebuah bola. Keduanya disiapkan dengan seni yang sempurna. Keesokan harinya, ketika keduanya sudah siap digunakan dan tidak memerlukan apa-apa lagi, ia menghadap Raja Yunan. Sambil mencium tanah di antara tangannya, ia menyuruhnya berkuda ke lapangan parade untuk bermain bola dan polo. Ia ditemani oleh rombongannya, para emir dan bendahara, para wazir dan para bangsawan kerajaan. Sebelum ia duduk, Tabib Duban menghampirinya dan sambil menyerahkan tongkat pemukul itu ia berkata, "Ambil polo ini dan genggamlah seperti yang aku lakukan. Begini. Sekarang, pergilah ke lapangan dan sambil bersandar di atas kudamu, pukullah bola itu dengan sekuat tenagamu sampai telapak tanganmu basah dan tubuhmu berkeringat. Maka obat itu akan meresap melalui telapak tanganmu dan akan meresap ke dalam tubuhmu. Ketika kau selesai bermain dan kau merasakan efek obatnya, kembalilah ke istanamu dan mandilah gusyul di hamam. Dan berbaringlah untuk tidur. Maka kau akan menjadi sembuh. Dan sekarang damai besertamu." Setelah itu, Raja Yunan mengambil tongkat pemukul dari tabib itu dan menggenggamnya dengan kuat. Kemudian, sambil menunggang kuda, ia memukul bola di hadapannya dan berlari kencang mengejarnya sampai ia mencapainya. Ketika ia memukulnya dengan sekuat tenaga, telapak tangannya menggenggam gagang tongkat pemukul itu, dan ia tidak berhenti memukul bola sampai tangannya menjadi basah dan kulitnya berkeringat, menyerap obat dari kayu itu. Kemudian Tabib Duban tahu bahwa obat-obatan itu telah meresap ke dalam tubuhnya dan menyuruhnya kembali ke istana dan masuk ke hamam tanpa henti atau tunda. Maka Raja Yunan segera kembali dan memerintahkan mereka untuk membersihkan pemandian untuknya. Mereka melakukannya. Para penyebar karpet bergegas dan para budak semua terburu-buru serta menyiapkan pakaian ganti untuk raja. Ia masuk ke pemandian dan mandi total lama dan menyeluruh. Kemudian mengenakan pakaiannya di dalam hamam dan berkuda dari sana ke istananya, tempat ia berbaring dan tidur. Begitulah kasus Raja Yunan. Mengenai Tabib Duban, ia kembali ke rumah dan tidur seperti biasa. Ketika pagi menjelang, ia pergi ke istana dan meminta audiensi. Raja memerintahkan agar ia diterima. Kemudian, setelah mencium tanah di antara tangannya, ia melantunkan bait syair yang memuji kefasihan raja, penampilannya yang cemerlang yang mampu menghapus keraguan, serta kemurahan hatinya yang melimpah ruah laksana hujan yang menyuburkan perbukitan. Ketika tabib itu selesai melantunkan, raja bangkit dengan cepat dan memeluk lehernya. Kemudian sambil mendudukkannya di sisinya, ia menyuruh agar ia dikenakan pakaian mewah. Ini karena ketika raja meninggalkan hamam, ia melihat tubuhnya dan tidak melihat jejak kusta. Kulitnya bersih seperti perak murni. Ia sangat bersukacita karenanya. Dadanya lapang dengan kegembiraan dan ia merasa sangat bahagia. Tak lama kemudian, ketika hari sudah siang,
ia masuk ke balai audiensi dan duduk di atas tahta kerajaannya. Kemudian para bendahara dan para pembesarnya berbondong-bondong ke hadapan. Bersama mereka tabib Duban. Melihat tabib itu, raja bangkit untuk menghormatinya dan mendudukkannya di sisinya. Kemudian, nampan-nampan makanan yang berisi hidangan paling lezat dibawa. Dan dokter itu makan bersama raja. Dan ia tidak berhenti menemaninya sepanjang hari itu. Selain itu, saat malam tiba, ia memberi dokter Duban 2.000 keping emas. Selain jubah kehormatan biasa dan hadiah-hadiah lain yang melimpah, dan mengirimnya pulang dengan kudanya sendiri. Setelah tabib itu pergi, Raja Yunan kembali mengungkapkan kekagumannya pada seni tabib itu sambil berkata, "Orang ini mengobati tubuhku dari luar dan tidak mengolesiku dengan salep apapun. Demi Allah, ini pastilah keterampilan yang sempurna. Aku wajib menghormati orang seperti itu dengan hadiah dan penghargaan dan menjadikannya teman dan sahabatku selama sisa hidupku." Maka Raja Yunan melewati malam itu dengan sukacita dan kegembiraan karena tubuhnya telah sembuh dan telah terbebas dari penyakit yang begitu berbahaya. Keesokan harinya raja keluar dari seraglionya dan duduk di atas taktanya. Dan para pembesar berdiri di sekelilingnya. Dan para emir dan wazir duduk seperti biasa di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Kemudian ia meminta tabib Duban yang masuk dan mencium tanah di hadapannya. Ketika raja bangkit untuk menyambutnya dan sambil mendudukkannya di sisinya, makan bersamanya dan mendoakannya panjang umur. Selain itu ia memberinya jubah dan memberinya hadiah. Dan tidak berhenti bercakap-cakap dengannya sampai malam mendekat. Kemudian raja memerintahkannya sebagai gaji 5 jubah kehormatan dan 1.000 dinar. Tabib itu kembali ke rumahnya sendiri penuh rasa terima kasih kepada raja. Ketika pagi berikutnya tiba, raja pergi ke balai audiensinya. Dan para pembesar dan bangsawannya mengelilinginya. Serta para bendahara dan menterinya seperti putih mengelilingi hitamnya mata. Raja memiliki seorang wazir di antara para wazirnya yang tidak sedap dipandang. Pemandangan yang membawa sial, kotor, tidak murah hati, penuh iri hati dan niat jahat. Ketika menteri ini melihat raja menempatkan dokter di dekatnya dan memberinya semua hadiah ini, ia mencemburuinya dan berencana untuk mencelakainya. Seperti dalam pepatah tentang subjek semacam itu, iri hati bersembunyi di setiap tubuh. Dan pepatah, penindasan bersembunyi di setiap hati, kekuasaan mengungkapkannya dan kelemahan menyembunyikannya. Kemudian menteri itu menghadap raja dan sambil mencium tanah di antara tangannya berkata, "Wahai raja zaman dan sepanjang masa, engkau yang dalam manfaatnya aku telah tumbuh dewasa, aku memiliki nasihat penting untuk ditawarkan kepadamu. Dan jika aku menahannya, aku akan menjadi orang yang tidak jujur. Oleh karena itu, jika kau memerintahkanku untuk mengungkapkannya, aku akan melakukannya segera." Raja berkata, dan ia terganggu oleh kata-kata menteri itu. "Dan apa nasihatmu ini?" Ia berkata, "Wahai raja yang mulia, orang bijak zaman dahulu telah berkata, siapa yang tidak memperhatikan akhir, tidak memiliki keberuntungan sebagai teman. Dan sesungguhnya, aku baru-baru ini melihat raja jauh dari jalan yang benar, karena ia melimpahkan kemurahan hatian kepada musuhnya, kepada seseorang yang tujuannya adalah kemunduran dan kejatuhan kerajaannya. Kepada orang ini, ia telah menunjukkan kebaikan, menghormatinya dengan kehormatan yang berlebihan, dan menjadikannya orang dekat. Oleh karena itu, aku takut akan nyawa raja." Raja, yang sangat terganggu dan berubah warna, bertanya, "Siapa yang kau curigai dan tentang siapa kau menyindir?" Dan menteri itu menjawab, "Wahai raja, jika kau tertidur bangunlah. Aku menunjuk pada dokter Duban." Raja menyahut, "Celaka kau. Ini adalah teman sejati yang kusukai di atas semua orang. Karena ia menyembuhkanku dengan sesuatu yang kupegang di tanganku dan ia menyembuhkan kustaku yang telah membingungkan semua dokter. Sungguh, ia adalah seseorang yang sepertinya tidak dapat ditemukan di zaman ini. Tidak di seluruh dunia,
dari timur terjauh hingga barat terjauh. Dan tentang orang seperti itu, kau mengatakan perkataan yang begitu keras. Sekarang, mulai hari ini aku memberinya gaji dan tunjangan tetap setiap bulan 1.000 keping emas. Dan jika aku berbagi kerajaanku dengannya, itu hanya masalah kecil. Aku terpaksa curiga bahwa kau berbicara seperti ini hanya karena iri dan cemburu seperti yang mereka ceritakan tentang Raja Sindbad. Malam kelima, Raja Yunan berkata kepada menterinya, "Wahai wazir, kau hanya iri pada tabib ini dan ingin aku membunuhnya, yang nantinya akan sangat kusesali, sama seperti Raja Sindbad menyesal telah membunuh elangnya." Wazir bertanya bagaimana kisahnya, maka raja pun mulai bercerita. Raja Sindbad dan elangnya. Dahulu kala, ada seorang raja dari raja-raja Persia yang sangat gemar bersenang-senang dan berburu. Ia memiliki seekor elang terlatih yang selalu ia bawa di pergelangan tangannya. Suatu hari, kepala juru elang berkata, "Wahai raja, ini adalah hari yang tepat untuk berburu." Raja pun setuju dan berangkat dengan membawa elang kesayangannya. Mereka tiba di sebuah lembah dan memasang jaring untuk berburu. Tak lama, seekor kijang masuk ke dalam perangkap. Raja berseru, "Siapapun yang membiarkan kijang itu melompati kepalanya dan lolos, akan aku hukum mati." Mereka mempersempit lingkaran jaring. Ketika kijang itu mendekati posisi raja, ia berhenti dan menunduk seolah-olah memberi hormat. Raja membalas hormatnya, namun tiba-tiba kijang itu melompat tinggi melewati kepala raja dan melarikan diri ke padang gurun. Raja melihat pasukannya saling berbisik dan menunjuk ke arahnya. "Apa yang mereka katakan, wazir?" tanya raja. "Mereka berkata bahwa Paduka telah bersabda akan membunuh siapa saja yang membiarkan kijang itu lolos dari atas kepalanya," jawab wazir. "Demi hidupku," seru raja, "aku sendiri yang akan mengejarnya sampai dapat." Maka ia memacu kudanya mengikuti jejak kijang itu hingga ke kaki gunung. Raja melepaskan elangnya. Elang itu dengan cepat menyambar kijang, mencakar matanya hingga buta. Raja kemudian menghantam kijang itu dengan gada, lalu turun dari kuda untuk menyemberinya. Hari sangat panas dan kering. Raja dan kudanya sangat kehausan. Ia berkeliling mencari air hingga melihat sebuah pohon yang meneteskan cairan bening. Raja mengambil cawan emas kecil dari leher elangnya, menampung cairan itu dan hendak meminumnya. Namun elang itu menepis cawan itu dengan cakarnya hingga tumpah. Raja mengisinya lagi, mengira elangnya juga haus. Tetapi elang itu kembali menumpahkannya. Untuk ketiga kalinya, Raja mengisi cawan dan menawarkannya kepada kudanya. Tetapi elang itu lagi-lagi menumpahkannya dengan kibasan sayap. "Terkutuklah kau, makhluk sial!" teriak raja dalam amarah. "Kau menghalangiku minum, juga dirimu sendiri dan kudaku." Ia menghunus pedangnya dan menebas sayap elang itu. Elang yang sekarat itu mengangkat kepalanya dan memberi isyarat dengan matanya agar raja melihat ke atas pohon. Raja mendongak dan melihat ada sarang ular berbisa di dahan pohon. Cairan yang menetes itu ternyata adalah racun ular. Seketika, raja dipenuhi penyesalan yang mendalam karena telah menyerang elang yang telah menyelamatkan hidupnya. Ia kembali ke perkemahan dengan sedih. Ia duduk di kursinya dengan elang yang terluka masih di pergelangan tangannya. Tiba-tiba, burung itu tersengal, lalu mati. Raja pun meratap dalam kesedihan dan penyesalan karena telah membunuh elang yang menyelamatkan nyawanya. Kisah suami dan burung nuri. Raja Yunan melanjutkan, "Dan jika aku menuruti nasihatmu, aku akan menyesal seperti pria yang membunuh burung nurinya." Wazir bertanya bagaimana ceritanya, dan raja mulai bercerita. Seorang saudagar memiliki istri yang sangat cantik, namun ia sangat pencemburu. Suatu ketika, karena harus bepergian, ia membeli seekor burung nuri yang pandai untuk mengawasi istrinya. Ternyata, selama suaminya pergi, sang istri berselingkuh dengan seorang pemuda Turki.
Ketika saudagar itu pulang, ia bertanya pada Nuri tentang kelakuan istrinya. Nuri itu menceritakan semuanya. Saudagar itu marah besar dan memukuli istrinya. Sang istri yang curiga pada Nuri merencanakan pembalasan. Malam berikutnya, ia menyuruh para budaknya membuat suara gemuruh seperti badai, menyiramkan air, dan memantulkan cermin di sekitar sangkar Nuri. Keesokan paginya, ketika suami bertanya lagi, Nuri itu berkata, "Maaf Tuan, aku tidak bisa melihat atau mendengar apapun semalam karena badai, guntur, dan kilat yang dahsyat." Suaminya terkejut karena saat itu musim panas. Mengira si Nuri berbohong dan telah salah menuduh istrinya, ia membanting burung itu ke tanah hingga mati. Beberapa hari kemudian, ia memergoki sendiri perselingkuhan istrinya dan membunuh istrinya beserta kekasihnya. Ia pun sangat menyesal telah membunuh Nuri yang berkata jujur. Kisah pangeran dan gulah monster wanita pemakan daging manusia. Wazir itu berkata, "Wahai raja, aku tidak berniat jahat. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Jika kau terus mempercayai tabib ini, kau akan hancur, sama seperti seorang wazir yang berkhianat pada pangeran muda." Raja bertanya bagaimana kisahnya, dan wazir itu mulai bercerita. Seorang pangeran yang gemar berburu ditemani oleh seorang wazir. Saat mengejar seekor binatang buas, pangeran tersesat dan bertemu dengan seorang gadis cantik yang menangis. Gadis itu mengaku sebagai putri raja dari Hind yang terpisah dari kafilahnya. Pangeran yang iba menaikkannya ke atas kudanya. Ketika melewati sebuah reruntuhan tua, gadis itu meminta izin untuk buang air. Karena terlalu lama, pangeran mengikutinya diam-diam dan terkejut saat mendengar gadis itu yang ternyata adalah seorang ogres atau gulah sedang berbicara kepada anak-anaknya. "Anak-anakku, hari ini aku membawakan kalian pemuda gemuk untuk makan malam." Pangeran ketakutan dan hendak melarikan diri. Ogres itu keluar dan melihatnya gemetar. "Mengapa kau takut?" tanyanya. Pangeran berbohong bahwa ia bertemu musuh yang ingin membunuhnya. Ogres itu menyarankannya untuk berdoa kepada Allah. Pangeran pun berdoa dengan sungguh-sungguh, dan ogres itu pun pergi. Pangeran selamat dan kembali ke ayahnya, menceritakan pengkhianatan si wazir. Raja pun segera menghukum mati wazir itu. "Begitu pula denganmu, wahai raja," kata wazir kepada Raja Yunan. "Jika kau terus mempercayai tabib ini, ia akan menghancurkanmu. Orang yang bisa menyembuhkanmu dengan sesuatu yang dipegang, pasti bisa membunuhmu dengan sesuatu yang dihirup." Raja Yunan akhirnya termakan hasutan. Ia memanggil tabib Duban. Ketika sang tabib datang, raja berkata, "Aku memanggilmu untuk membunuhmu." Tabib Duban sangat terkejut dan memohon ampun. "Ampuni aku, maka Allah akan mengampunimu," katanya. Namun raja tetap pada pendiriannya. Mengetahui ajalnya sudah dekat, tabib Duban berkata, "Wahai raja, jika aku harus mati, izinkan aku pulang untuk memberikan sebuah buku ajaib kepadamu. Setelah kepalaku dipenggal, letakkan di atas nampan berisi bubuk ini, lalu buka buku itu. Kepalaku akan berbicara dan menjawab semua pertanyaanmu." Raja sangat takjub dan menyetujuinya. Keesokan harinya, di hadapan para pembesar, Algojo memenggal kepala tabib Duban. Kepala itu diletakkan di atas nampan, dan darahnya berhenti mengalir. Kepala itu membuka mata dan berkata, "Bukalah bukunya, wahai raja." Raja membuka buku itu. Halamannya lengket, dan ia harus membasahi jarinya dengan ludah untuk membalikannya. Ia terus membalik halaman demi halaman, namun tidak menemukan tulisan apapun. "Tidak ada tulisan di sini," seru raja. "Balik lagi," kata kepala itu. Tanpa disadari, buku itu telah dilumuri racun yang mematikan. Racun itu meresap ke tubuh raja melalui ludahnya. Raja mulai kejang-kejang dan akhirnya tewas. Kepala tabib Duban kemudian bersyair menyampaikan pesan bahwa para penguasa yang zolim pada akhirnya akan lenyap seolah tak pernah ada, karena takdir akan membalas kezoliman mereka dengan kehancuran. "Maka ketahuilah, wahai Ifrit,
kata nelayan mengakili ceritanya. Jika Raja Yunan mengampuni tabib Duban, Allah akan mengampuninya. Dan jika kau mengampuniku, Allah akan mengampunimu. Malam ke-6. Ketika nelayan berkata kepada Ifrit, "Jika kau mengampuniku, aku akan mengampunimu. Tapi kau hanya menginginkan kematianku. Maka sekarang aku akan membunuhmu dengan menenggelamkanmu di guci ini." Ifrit itu berteriak, "Demi Allah, jangan lakukan itu wahai nelayan, ampuni aku." Setelah Ifrit bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk tidak akan pernah menyakitinya dan bahkan akan membantunya, nelayan itu akhirnya luluh. Ia membuka segel guci. Asap kembali keluar dan menjadi jin raksasa. Jin itu lalu menendang guci itu hingga terbang ke laut. Nelayan itu ketakutan, namun ia memberanikan diri. "Wahai Ifrit, Allah memerintahkan kita untuk menepati janji." Ifrit itu tertawa dan berkata, "Ikuti aku." Ia membawa nelayan itu ke sebuah danau terpencil di antara 4 bukit. Di dalam danau itu terlihat ikan-ikan berwarna-warni, putih, merah, biru, dan kuning. "Tebarkan jalamu di sini, tapi hanya sekali sehari," kata Ifrit. "Bawalah ikan-ikan ini kepada Sultan dan ia akan membuatmu kaya." Setelah itu, Ifrit menghilang ke dalam bumi. Nelayan itu membawa 4 ekor ikan dengan warna berbeda ke istana. Sultan sangat takjub dan memberinya hadiah. 400 dinar ia menyuruh juru masak barunya, seorang gadis budak, untuk memasak ikan itu. Malam ke-7. Ketika juru masak sedang menggoreng ikan, dinding dapur tiba-tiba terbelah. Muncullah seorang gadis cantik yang bertanya kepada ikan-ikan itu, "Wahai ikan, apakah kau masih memegang janji lamamu?" Ikan-ikan itu mengangkat kepala mereka dan menjawab, "Ya, ya." Kemudian gadis itu membalik wajan, dan ikan-ikan itu hangus menjadi arang. Wazir yang melihat kejadian itu segera melapor kepada Sultan. Sultan yang penasaran memerintahkan nelayan untuk membawa ikan lagi dan meminta agar ikan itu dimasak di hadapannya. Peristiwa yang sama terulang, namun kali ini yang keluar dari dinding adalah seorang budak hitam raksasa yang menakutkan. Sultan bertekad untuk mencari tahu misteri ini. Ia bertanya kepada nelayan di mana letak danau itu. "Setengah jam berjalan kaki dari sini," jawab nelayan. Sultan segera memerintahkan pasukannya untuk pergi ke sana. Mereka tiba di sebuah padang gurun yang dikelilingi 4 gunung dengan danau di tengahnya. Sultan belum pernah melihat tempat itu sebelumnya. "Demi Allah," kata Sultan, "aku tidak akan kembali ke ibu kota sampai aku mengetahui kebenaran tentang danau dan ikan-ikan ini." Ia memutuskan untuk pergi seorang diri pada malam hari untuk menyelidiki. Setelah berjalan semalaman, ia melihat sebuah istana yang dibangun dari batu hitam. Ia masuk ke dalam istana yang tampak kosong namun sangat megah itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara nyanyian yang meratat, mengungkapkan penderitaan tersembunyi, memohon agar takdir berhenti menyakiti, dan meratapi nasib seorang bangsawan yang jatuh cinta dan kehilangan segalanya karena takdir yang buta. Kisah pangeran yang tersihir. Sultan mengikuti suara itu dan menemukan seorang pangeran tampan sedang duduk di atas dipan. Pangeran itu menyambutnya dengan sopan. Sultan bertanya tentang misteri danau, ikan-ikan, istana, dan kesedihan sang pangeran. Pangeran itu menangis dan mengangkat jubahnya. Ternyata, bagian bawah tubuhnya dari pinggang hingga kaki telah berubah menjadi batu. "Ketahuilah wahai tuan," kata pangeran, "ayahku adalah raja di kota ini. Setelah ia wafat, aku menggantikannya dan menikahi sepupuku. Ia sangat mencintaiku. Atau begitulah yang kupikir." Malam ke-8. Pangeran yang tersihir itu melanjutkan ceritanya. "Suatu malam, aku pura-pura tidur dan mendengar para budak perempuanku membicarakan perselingkuhan istriku. Aku mengikutinya diam-diam hingga ia tiba di sebuah gubuk kumuh di luar kota. Di sana aku melihatnya bersama seorang budak hitam yang buruk rupa dan penyakitan.
Istriku merendahkan diri di hadapannya, sementara budak itu menghinanya. Melihat itu, aku sangat marah. Aku masuk dan menebas leher budak itu dengan pedangku. Mengira ia telah mati, namun ternyata hanya melukainya. Aku kembali ke istana. Keesokan harinya, istriku mengenakan pakaian berkabung, berbohong bahwa keluarganya telah meninggal. Ia membangun sebuah makam di dalam istana yang ia sebut rumah ratapan, dan merawat budak yang terluka itu di sana. Selama 3 tahun, setiap hari ia menangis dan meratapi budak itu. Suatu hari aku tidak tahan lagi dan menghardiknya. Ia marah besar dan berkata, "Semua ini perbuatanmu." Lalu ia mengucapkan mantra, dan aku berubah menjadi setengah batu seperti yang kau lihat. Ia juga menyihir kota ini. Para penduduk yang terdiri dari 4 agama diubah menjadi ikan. Muslim menjadi ikan putih, Majusi menjadi ikan merah, Kristen menjadi ikan biru, dan Yahudi menjadi ikan kuning. Setiap hari ia datang dan mencambukku 100 kali sebelum merawat kekasihnya. Sultan yang mendengar kisah itu berjanji akan menolongnya. Malam itu ia pergi ke makam tempat budak itu dirawat. Ia membunuh budak itu dan membuang mayatnya ke sumur. Kemudian ia mengenakan pakaian budak itu dan berbaring di tempatnya dengan pedang tersembunyi. Malam ke-9, ketika penyihir itu datang, ia menyiksa suaminya seperti biasa. Lalu ia pergi ke makam untuk merawat kekasihnya. Sultan yang menyamar menirukan suara budak itu dengan lemah dan berkata, "Aku tidak bisa sembuh, karena setiap malam suamimu dan penduduk kota yang kau kutuk itu berdoa kepada langit, dan itu menggangguku." "Aku akan membebaskannya," kata penyihir itu. Ia segera mengambil air, mengucapkan mantra, dan memercikannya pada suaminya. Pangeran itu pun kembali ke wujud aslinya dan segera pergi. Penyihir itu kembali ke makam dengan gembira. "Sekarang bebaskan penduduk kota," kata Sultan dengan suara lemah, "agar aku bisa benar-benar sembuh." Dengan penuh semangat, penyihir itu lari ke danau dan mengucapkan mantra. Seketika, ikan-ikan itu berubah kembali menjadi manusia, dan kota itu kembali ramai seperti sedia kala. Ia kembali ke istana dan berkata, "Kekasihku, sekarang ulurkan tanganmu." Ketika ia mendekat, Sultan menghunus pedangnya dan membunuh penyihir jahat itu. Pangeran yang telah bebas sangat berterima kasih. Sultan mengangkatnya sebagai anak. Mereka kembali ke ibu kota Sultan setelah perjalanan selama setahun. Karena sihir kota itu telah hilang, Sultan memanggil nelayan yang telah menjadi penyebab semua kebaikan ini. Ia memberinya jubah kehormatan dan kekayaan yang melimpah. Ia menikahkan salah satu putri nelayan, dan putri lainnya ia nikahkan dengan sang pangeran. Putra nelayan diangkat menjadi bendahara kerajaan. Wazir setia Sultan diangkat menjadi penguasa di kota Pulau Hitam. Dan nelayan itu pun hidup sebagai orang terkaya di zamannya, dan putri-putrinya menjadi istri para raja, hingga maut menjemput mereka. Namun wahai raja, kisah ini tidaklah lebih menakjubkan dari kisah